Shalom. 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 Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membuka rahasia bagaimana supaya umat Kristen itu sungguh-sungguh diberkati. Kalau saya katakan berkat itu bukan berarti sudah sekalian duit, harta, kekayaan. Tapi berkat itu damai sejahtera, sukacita, sehat walafiat, keluarga dilengkapi, digenapi oleh Tuhan. Itu adalah rahasia tergantung dari persembahan orang Kristen kepada Tuhannya. Seberapa dalam kasihmu kepada Tuhan, itu bisa dilukiskan dari seberapa engkau menyampaikan persembahan kepada Tuhan Allahmu. Next kita lihat. Persembahan kepada Tuhan itu masih kurang dimengerti. Atau masih kurang ditaati. Karena kurangnya rasa syukur. Kurangnya pemujaan kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Padahal kalau kita lihat ke langit, maka di langit itu ada 3 saksi yang memberi kita hidup. Matahari, bulan, dan bintang. Diciptakan Tuhan sebelum menciptakan manusia. Disiapkannya supaya manusia yang diciptakan itu dikasihinya dan diberkatinya. Jadi kalau saudara melihat matahari, bulan, bintang, ingat. Itu tanda kasih Allah yang berlimpah-limpah. Lalu kemudian kita menyaksikan sudah di bumi. Itu ada 3 saksi yang memberi kita hidup. Angin, air, dan api. Orang lebih cepat mati kalau kehausan daripada kelaparan. Orang kelaparan tidak buru-buru mati, tapi kehausan, dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh, itu lekas mati. Tapi ini 3 saksi air, api, dan angin. Angin, api, air. Tidak juga kita merasakan berkat Tuhan. Rasanya itu harus otomatis datang. Bokamsia, ungrateful. Tidak tahu berterima kasih kita manusia. Rasanya itu otomatis datang. Tapi pada waktu COVID datang, kalang kabut mencari tabung udara, tabung gas, saudara sekalian. Pada waktu di padang gurun susah sekali kita mendapat air. Apalagi seperti zaman Elia terjadi kekeringan 3,5 tahun tidak turun hujan. Baru kita merasa menyadari bahwa itu unsur yang penting dalam hidup kita ini. Ada 3 saksi yang memberi kita hidup. Kita punya hati, roh. Ini sarangnya roh. Kita punya jiwa, pikiran. Kita punya tubuh untuk bisa menikmati, bergerak dalam hidup ini. Tanpa itu kita tidak bisa hidup dan tidak bisa bergerak. Tapi mengapa kita kurang sekali menyadari ini, seolah-olah itu semua adalah otomatis. Padahal ada pengendalinya di sana. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran 35 dan 36, di sana kita bisa melihat kerelaan dan sukacita memberi untuk pembangunan tabernakel. Ya. Di mana orang Israel itu berlimpah-limpah membawa persembahan. Dan itu mudah kalau seorang mengasihi Tuhan. Kita baca ayat itu.
Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama, hasil utama yang dia peroleh. Jumlah besar hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ini anak cucu Abraham, orang percaya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Abraham, Ishak, Yakub menyampaikan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Persembahan itu soal mudah kalau setiap orang mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan. Tapi orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, yang serakah, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan bagus menyampaikan persembahan itu. Sebenarnya hubungan manusia dengan Allah dan benda itu kita lihat dalam nomor 1 hubungan next. Hubungan yang benar itu adalah nomor 1 dengan Allah. Nomor 2 dengan sesama manusia. Nomor 3 dengan benda. Ini hubungan yang sehat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesama manusia. Maka berkat itu, benda-benda itu akan diberikan kepada kita untuk memenuhi kehidupan kita. Jadi hubungan Allah, manusia, benda itu hubungan yang benar. Berkaitan untuk kemuliaan Allah. Bila terbalik, timbul bencana. Misalnya hubungan kita yang utama dengan duit, bukan dengan Tuhan, pasti bencana. Saya lihat di dunia ini banyak sekali orang yang diberkati Tuhan secara duit. Udah banyak duit, sombongnya selangit. Udah banyak duit, bininya. Saya baru teringat akan seseorang di Jakarta, jago dagang dolar. Tapi tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Saya bilang, A, B, kamu suami istri, sudah lama saya tidak lihat dalam kebaktian. Balik sama Tuhan, puja Dia. Malah dia balas, saudara. Saya sudah lama mau telepon Om Julius, tapi nggak berani. Kenapa? Tolong doain suami saya itu. Supaya dia ingat sama kehidupan ini. Saya curiga, ini ada apa ini? Tadinya kalau lagi banyak dolar, lupa daratan suami istri. Sekarang ada masalah nih. Saya tanya lagi masalah apa? Ya masalah besar. Suami saya itu enggak ingat rumah tangga. Lagi pula dia punya pendapat itu kalau istri itu satu enggak cukup. Banyak pendapat katanya istri itu mesti beberapa. Dulu saya pernah juga di debat orang macam begitu. Ada orang yang bilang, coba lihat ayam. Satu jantan itu 4 betina, paling sedikit. Saya jawab, emangnya kamu ayam? Orang manusia kok nirunya ayam. Ternyata suami saya itu punya pendapat begitu. Itu kan banyak duit loh. Siapa bilang banyak duit itu bawa bahagia?
Kalau Anda tetap hidup di dalam Tuhan dan berdiri di dalam firman Tuhan, pasti Tuhan berkati. Banyak uang itu ada, pasti. Tapi banyak uang yang diberkati membawa kebahagiaan hidup dan rumah tangga dan keluarga. Bukan banyak uang, banyak bini. Tadi malam saya melihat pembahasan tentang setia oleh seorang kiai. Setia itu bukan berarti suami istri saja setia. Buktinya katanya kita bisa aja setia, tapi suami itu atau istri itu boleh lebih dari satu. Buktinya Nabi kita, waduh, saya bilang ini setianya menyimpang dari iman saya matikan. Dia bilang setia boleh aja 3, boleh aja 4. Kalau orang setia kepada Allah, setia juga sama istrinya. Setuju? Oh, banyak yang gak nyaut ya. Kalau orang setia sama suami, setia sama istri, itu yang benar, setuju? Oh itu loh. Kalau Tuhan panjangkan hari umur saya, maka saya akan mengadakan pernikahan berlian 60 tahun. Pada tanggal 27 Mei 2023 di Bandung. Semua saya undang. Sebab kalau undang satu-satu susah. Undang kabeh sararea. Mau datang, syukur di Bandung. Tidak dibatasi. Karena saya merasa setia itu dalam arti yang sebenarnya begitu. Jadi setia kepada Tuhan itu nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Nomor 2 hubungan kita sesama manusia, orang tua, istri, keluarga. Baru kita mikirin harta benda. Kalau hubungan ini sehat, maka berkat Tuhan, Keluaran 30 ayat 16 menjanjikan demikian. Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, dalam gereja. Supaya itu menjadi peringatan kepada Tuhan untuk mengingatkan kepada orang Israel, orang Kristen, dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Orang Israel menyampaikan korban pendamaian dengan Tuhan. Orang Kristen kalau menyampaikan persembahan itu sepertinya dia itu mengucap syukur. Yang Tuhan itu berdamai, kita ini orang berdosa seyogianya menjadi musuh Allah. Tapi oleh kasih Kristus, kasih Allah kepada kita, kita didamaikan oleh Dia. Sehingga kita sebaiknya dan sepatutnya menyampaikan kurban pendamaian, persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Itu hubungan yang benar. Tapi kalau hubungan kita enggak benar, maka 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan demikian. Karena akar segala kejahatan yaitu cinta benda, cinta harta, cinta segala perkara dunia yang disimpulkan dengan cinta uang. Money, fulus, hepeng. Inikah cinta kita kepada Tuhan atau kepada benda? Akar segala kejahatan kalau kita cinta benda. Ada orang mau kawin asal saya dibangunkan sebuah rumah dengan 7 kamar. Ada bintang yang sudah kawin cerai. Saya mau menikah lagi kalau
Sebab oleh memburu uang, memburu tanah, gedung-gedung, harta benda, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. 1001 masalah, jutaan masalah di atas muka bumi. Itu oleh karena menempatkan uang, bukan menempatkan Tuhan nomor satu, bukan menempatkan manusia nomor dua, tapi uang nomor satu. Terbalik, jungkir balik, piramidnya terbalik. Duit nomor satu, manusia nomor dua, Tuhan nomor tiga. Duit nomor satu, ini piramidnya terbalik. Kalau demikian bencana akan datang menimpa hidup kita. Seorang hamba Tuhan bernama Henry Lansdale, dia berkata demikian. Jika engkau mengetahui bagaimana orang mendapatkan uang, bagaimana pula dia menggunakan uang itu, maka kita akan mengetahui sifat-sifat penting, sifat-sifat dasar dari orang itu. Jadi saya mau tanya, bagaimana saudara mendapatkan uang? Bagaimana pula Anda menggunakan uang itu? Maka akan terbaca sifat-sifat dasar daripada Anda. Bisa terbaca kalau kita mengetahui bagaimana kita dapatnya. Jadi maksudnya uang itu penguji watak manusia. Dalam mendapat dan menggunakan uang kita bisa tahu watak manusia ini luhur apakah rendah. Jangan pilih menantu. Jangan pilih jodoh. Kalau dapat manusia yang rendah akhlaknya, rendah budi pekertinya, kawinnya tidak lama. Ya, ada kawin 3 tahun cerai, ada yang 2 tahun cerai, bahkan ada yang 3 bulan cerai. Kalau nggak percaya nonton di RCTI. Itu contoh-contoh orang yang mengutamakan dunia, benda, uang, maka hidupnya terkutuk, dapat laknat. Menyimpang dari iman, menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Ya, pada satu hari saya lihat istri saya nonton di RCTI. Laki-laki yang ngacak kawin sini, kawin sana, kawin sini. Saya marahi. Apaan kamu nonton film gitu? Gak boleh. Istri hamba Tuhan gak boleh nonton macam begitu ya. Berhenti dia. Apalagi yang gak boleh? Apa? Preman itu. Yang cari lahan makan dari lahan parkiran, lahan pemerasan, di mana orang bisa dipalak dan sebagainya. Syukur kepada Tuhan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih. Kita memperoleh hukuman yang kekal abadi di dalam neraka, atau kita memperoleh berkah yang kekal, hidup kekal sampai di sorga. Saya dari umur 16 tahun setengah cari Tuhan. Umur 17 tahun saya penuh Roh Kudus. Sejak itu saya tidak berhenti melayani Tuhan. 17 tahun itu saya berkeliling naik sepeda, mengabarkan Injil ke kampung-kampung, ke desa-desa. Sampai hari ini. Itu Roh Kudus membara di dalam hati. Sampai tua membara, tetap semangat. Saudara.
Orang lain Om Julius sudah tua, jalan juga susah. Betul. Tetapi api Roh Kudus tidak pernah menjadi tua. Minggu depan saya akan Banjarsari, Pangandaran, saya berkhotbah. Bulan depan ada saya di Subang. Ya, habis bulan saya ada di Jogja. Di Purwokerto, penutupnya ambil napas di Batu Raden. Siapa mau ikut? Ayo. Mau ikut? Sama-sama. Hotel sendiri, mobil sendiri, barengan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sifat Allah itu sifat yang mulia. Dan kita mesti menjadi anak-anak Allah. Jangan mengharap masuk surga kalau selama di dunia kita tidak menyesuaikan diri dengan sifat Allah. Tidak masuk ke dalam surga itu barang-barang yang kotor, barang-barang yang najis. Jadi selama kita hidup di atas dunia ini bukan untuk menjadi Kristen. Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima dia, diberi kuasa, get the power to be the son of God. Mendapat kuasa untuk menjadi anak Allah. Dulu saya khotbah supaya orang Kristen, orang bertobat jadi Kristen. Sekarang saya sudah terlalu tua untuk berkhotbah begitu. Saya sebentar lagi akan masuk ke surga. Saya nggak mau lagi buang-buang waktu khotbah yuk jadi Kristen. Enggak. Sebab saya baca dalam Alkitab, orang Kristen tidak dijamin untuk keselamatan masuk surga. Tapi setiap anak Allah get the power to be the son of God, dapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ingat itu. Karena itu sudah sekalian, bagaimana kita mengasihi Tuhan, benar. Mengasihi itu diukur dari bagaimana persembahan kita. Jadi kita ini belajar proses membalik jiwa kita. Membalik budi pekerti kita dari akhlak yang duniawi, serakah kepada benda, membalik hati kita menjadi akhlak yang luhur. Orang muda dengar betul-betul, lakukan firman Tuhan hari ini bukan besok. Hari ini menentukan hari besokmu. Kalau hari ini kau mengabaikan firman Allah, saya boleh katakan besok nasibmu sial. Tapi kalau hari ini kau mengutamakan firman Allah, nasibmu wah luar biasa. Gantikan Om Julius. Gantikan. Siapa yang mau masuk sekolah Alkitab bukan karena dorongan orang tua, tapi merasa ada panggilan pribadi. Datang sama saya. Ada kesulitan keuangan, datang sama saya. Nanti Tuhan buka jalan. Di sini banyak jemaat yang mau sponsori, yang mau bantu orang-orang yang mau sekolah Alkitab. Belajar dengan segenap hati untuk melayani Tuhan. Ya. Sebab Tuhan itu memberikan hukum, memberikan aturan supaya kita ini boleh mendengar perintah Allah, tapi disertai dengan janji-janji berkat. Tapi juga disertai dengan peringatan supaya kita jangan kena kutuk. Janji berkat, lalu perintah, janji berkat, lalu kemudian peringatan supaya kita jangan kena kutuk. Untuk itu sudah sekalian berapa ukuran kasih saudara kepada Tuhan. Itu bukan cuma saya mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang yang masuk gereja bukan untuk memuja Tuhan.
Orang berdoa itu 5 tingkat, paling sedikit, bisa 6. Tingkat pertama itu masuk mengaku dosa, confession. I confess my sin, aku mengaku dosaku Tuhan. Ini yang paling banyak berdosa. Nomor 2 kalau sudah ngaku dosa, petition, permohonan. Aku kan sudah berdamai sama Tuhan ngaku dosa. Aku mohon berkat-Mu Tuhan. Yang paling banyak itu dilakukan orang 2 macam ini. Ngaku dosa lalu minta berkat. Doa yang ketiga ini yang mulai belajar meninggalkan doa yang berpusat kepada diri sendiri, ditinggalkan. Yaitu doa ketiga, yaitu doa intercession. Kita tahu bahwa ada bus antar kota, ada bus antar provinsi. Dari satu kota ke kota lain atau dari provinsi lain ke provinsi yang lain. Itu ada. Bus akap namanya. Antar kota, kap, antar provinsi. Nah, kalau demikian sudah sekalian perjalanannya jauh. Ya. Jadi ada perintah, ada janji, ada berkat. Demikian juga dalam Alkitab itu ada perintah, ada janji, ada pula peringatan kutuk-kutuk yang akan turun dalam kita. Hal yang utama yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengenai perpuluhan. Banyak orang kalau berbicara soal perpuluhan berpikir bahwa perpuluhan itu dari hukum Taurat. Keliru besar. Perpuluhan itu dari perjanjian lama. Keliru. Sebab dalam Alkitab sudah sekalian, bahwa perpuluhan itu berasal dari perjanjian anugerah. Ya. Perjanjian kasih dan anugerah. Mula-mula kepada Abraham, Ishak, Yakub. Bangsa Israel itu pada zaman Tuhan Yesus, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Sampai mereka itu terkutuk. Tahun 70, tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus masuk Yerusalem dan menghancurkan. Lalu bangsa Israel tersebar ke seluruh muka bumi. Sebelumnya pernah terbuang ke Babilonia 70 tahun lamanya. Babylon, Irak. Kemudian tersebar ke seluruh dunia karena bersumpah. Darahnya tertanggung atas kami. Ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka bersumpah. Darah Yesus tertanggung atas kami. Dan 70 tahun kemudian Jenderal Titus masuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Dan Israel itu tersebar ke seluruh dunia kurang lebih 19 abad. Mencar. Dan baru tahun 1940 dengan pernyataan daripada Perdana Menteri Balfour dari Inggris yang menyatakan Balfour Declaration, deklarasi kerajaan Inggris bahwa mau membantu bangsa Israel kembali ke negerinya, mendirikan negerinya. Berapa tahun? Hampir 19 abad. Gentayangan di atas muka bumi. Kenapa? Kutuk atas bangsa Israel. Tapi Tuhan menyatakan dalam kitab Nabi-Nabi, aku akan memanggil bangsa itu dari seluruh penjuru mata angin untuk kembali. Dan itu sebabnya pada tahun 1940 berapa? 48. Bangsa Israel menyatakan kemerdekaannya di tengah-tengah bangsa Arab yang menguasai negeri Palestina. Mereka bilang,
antepin nanti mati kelaparan di padang gurun. Dibiarin, ternyata tumbuh. Bangsa Arab jadi ketakutan. Diadakan seluruh bangsa Arab ngepung Israel dalam perang tahun 1966 ya. Perang 6 hari, hebat. Lalu bangsa Israel mengalahkan bangsa Arab dalam perang 6 hari. Sebab pada waktu itu mujizat Tuhan menyertai. Kalau ada satu saja pesawat terbang Israel, rasanya 1000 pesawat orang Arab pada sembunyi semua. Allah menyertai Israel, sudah. Sudah baca dong, perang 6 hari Arab Israel. Saya baca itu. Kalau enggak, bagaimana saya bisa khotbah? Dan Israel akhirnya menjadi besar, jadi luar biasa. Kenapa? Sebab bangsa Israel bangsa yang paling setia membayar persembahan kepada Tuhan. Membayar perpuluhan. Saya beritahukan, bangsa Israel bayar perpuluhannya 3 kali. Perpuluhan pertama, kedua, dan 3. Orang Kristen bayar perpuluhan 1 kali. Tapi 1 kali juga dilanggar, enggak bayar-bayar. Enggak salah kalau Allah melindungi dan memberkati bangsa Israel. Buka di Google. Apa saja yang berasal dari pemikiran bangsa Israel. Sudah ada segala macam alat modern. Ada macam segala HP di sini. Otaknya otak siapa? Tanya tuh Google. Berapa banyak macam segala penemuan-penemuan dari otak Israel. Sampai bom atom juga, bom hidrogen. Itu orang Israel ditangkap, dibawa oleh 2 bangsa. Sebagian ke Jerman, sebagian ke Israel. Dan itu otaknya orang-orang pinter itu ada di sana, saudara. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, keturunanmu perkasa di bumi. Jadi saudara, ini perjanjian anugerah, bukan hukum Taurat. Ya, next. Kejadian 14, 18, 20, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ya, seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Sampai hari ini tidak ada satu orang bisa menjelaskan siapa Melkisedek. Dia imam Allah Ta'ala, kiriman Allah. Dia malaikat Allah yang datang ke bumi. Berurusan dengan Abraham. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkati Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Pencipta langit dan bumi. Itu yang dikatakan umat Islam, saudara sekalian. Ya, syukur alhamdulillah. Wirobil alamin. Tapi itu bukan umat Islam, Arab, orang Arab, Kristen Arab banyak sekali. Tolong minggu-minggu depan tunjukkan itu barisan orang Kristen Arab memuji Tuhan. Pakai bahasa itu, Wirobil alamin segala macam, Allah pencipta langit dan bumi. Tapi dia orang Kristen yang memuji Yesus Tuhan. Minggu depan lagi saya akan menunjukkan orang India lagi memuji Tuhan dalam bahasa India. Jangan puji-pujian Kristen aja. Kita kan mau masuk pujian. Yang aneh-aneh itu loh. Jadi saudara kalian, kita lihat. 430 tahun sebelum hukum Taurat diturunkan, maka Abraham menikmati perjanjian anugerah dari Allah. Sebab itu Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, ya, Melkisedek lalu yang memberkati Abraham, katanya, diberkati kiranya Abraham, ayat 20,
Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Mulai ada perjanjian kasih, perjanjian anugerah antara Allah dan manusia. Imam Allah, bukan imam pendeta, bukan imam daripada ibadah Yahudi, bukan. Melkisedek, imam Allah Ta'ala. Adakan perjanjian anugerah 430 tahun sebelum hukum Taurat. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saya mau tanya, hukum pemerintah Indonesia pajak penjualan berapa persen? Halo? Masa yang dagang nggak bayar pajak? Hah? 11. Hukum Tuhan bukan Taurat, perjanjian anugerah 10. Kenapa mau bayar 11? Didatangi tukang pajak. Sekarang malaikat gak datang. Namanya malaikatnya Julius Ishak. Datang kepadamu. Bayar perpuluhanmu. Ini kata Tuhan. Berapa kasihmu kepada Tuhan? Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu, mezbah, akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tuhan kasih 100. Lalu Tuhan bilang, kau mau menghormati aku? Sisihkan 10%. 10 kembalikan. Masukkan di dalam rumah Allah. Perbendaharaan rumah Allah. Ini aturan umum dari dulu. Sebelum hukum Taurat, sebelum perjanjian lama. Janji anugerah itu diberikan melalui Melkisedek. Imam Allah Ta'ala kepada Abraham. Ini perjanjian anugerah juga kepada Yakub, cucunya daripada Abraham. Perjanjian anugerah ini gagal oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel masuk ke dalam dosa, menyembah berhala. Apalagi di bawah pemerintahan Raja Ahab, Ratu Isabel. Isabel penyembah berhala, Baal, Astoret. Sebab itu perjanjian itu sudah pernah rusak. Sampai bangsa Israel dibuang. 2 kali yang besar. Sekali dibuang ke Babilonia, Irak. 70 tahun lamanya. Yang kedua kali dibuang ke seluruh muka bumi. Kenapa? Waktu Yesus disalib, mereka bilang, darahnya tertanggung atas kami. Mereka bersumpah, salibkan dia, bunuh dia. Hakim Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan di dalam dia untuk dihukum mati. Tapi bangsa Israel, salibkan, salibkan, darahnya tertanggung atas kami. Tidak tahu akibatnya. Dibuang ke Babel 70 tahun, bertobat, balik lagi, penuh kasih Allah. Sekarang menyalibkan Yesus lagi. Terbuangnya ke seluruh muka bumi. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus masuk ke Yerusalem menghancurkan bangsa Israel. Lalu tersebar ke seluruh muka bumi. Kemana? Seluruh muka bumi. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak berharga. Karena melanggar perjanjian abadi kepada Tuhan. Apakah kita mesti menjadi nasibnya seperti itu, dibuang berkali-kali? No. Kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan supaya kita mendapat perjanjian abadi. Bahkan perjanjian Taurat. Bahkan perjanjian Injil menjadi bagian kita. Luar biasa.
Nah, perjanjian anugerah inilah yang dilaksanakan dan digenapi oleh Yesus ya sampai hari ini. Yesus anak Abraham, anak Daud. Yohanes 1 ayat 1. Yesus anak Abraham, anak Daud. Perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Daud itu dipegang teguh. Kemudian Daud itu turun, Yusuf dan Maria melahirkan Yesus, juru selamat kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus. Perjanjian itu terus kepada kita, saudara sekalian. Perjanjian anugerah itulah dalam perjanjian baru ini turun kepada Yesus dan orang-orang percaya kepadanya. Sekarang kita bertanya, apa sih perpuluhan itu penting? Pentingnya sampai di mana? Orang Kristen betul mengasihi. Kalau kau punya pacar, keinginannya cuma memberi. Nggak diminta pun sama si pacar diberi. Saya kan pernah pacaran, jadi tahu. Pengennya memberi, gaji masih sedikit. Aduh, berat. Saya pernah memutuskan seorang pacar. Dari luar kota, saya di Surabaya, dia datang ke Surabaya. Datangnya, lihat ini mau, lihat itu mau. Aduh, saya pikir ini mati gua punya pacar macam begini. Cuma saya orang tegas. Dia minta sebuah tas yang mahal. Tas bermerek import. Saya tidak menolak karena dia pacar saya. Tapi saya bilang, saya akan belikan habis bulan, sekarang saya belum gajian. Boleh tak? Boleh tak? Saya pekerja kok, saya belum gajian. Saya baru kerja setahun lebih. Mukanya berubah. Saya pikir daripada gua nerusin cewek macam gini, cewek matrek, putus aja lah. Putus. Kalau yang ini nggak matrek. Sederhana. Nggak nuntut apa-apa. Malah saya memberi. Saya beritahukan, saya tidak pernah pegang uang. Semua harta saya dipegang oleh istri saya. Setelah saya latih 15 tahun lamanya. Bikin pembukuan. Saya dulu accounting. Jadi saya latih 15 tahun, saya percayakan semua pada dia. Jadi kalian, itu juga perpuluhan itu penting sekali dalam menghormati Tuhan. Nomor 1, perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Diberi 100, dibilang Tuhan tahan yang 10 bawa ke rumah Allah. 90% sudah dikasih, masa masih menahan yang 10%. Orang Sunda bilang, teng-tengan itu. Bilangan berkata begini. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi, pelayan-pelayan Tuhan, imam Allah, sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel dari Mesir sudah masuk Kanaan, negeri perjanjian, bagi-bagi tanah. Semua dapat bagian si A, si B di sini, suku ini, suku Aser, suku Ruben, bagi-bagi tanah. Yang tidak kebagian tanah itu cuman para imam dan orang Lewi, yaitu orang-orang yang melayani di dalam bait Allah, tidak dapat bagian.
tidak dapat tanah. Tapi mereka itu diberi hak untuk hidup dari persembahan persepuluhan dari dalam rumah Allah. Itu bagiannya imam orang Lewi. Sebab itu bilangan 18 ayat 24 mengatakan mereka nggak dapat bagian, dapat dari hidup dari bagian dari rumah Tuhan. Apabila kita tidak membayar yang 10% itu, maka kita disebut apa ini? Maleakhi 3 ayat 8a sampai 9. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah kamu menipu Allah? Udah dikasih 100, disuruh kembalikan 10 aja nggak mau. Yang 90 dimakan, yang 10 juga dimakan. Bolehkah manusia menipu Allah? Dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus disebut dua. Persembahan persepuluhan khusus. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Orang yang gak bayar perpuluhan itu kena kutuk. Kutuknya macam-macam, rumah tangganya, keluarganya, suami istri ribut, tidak bisa panjang umur, mati yang satu, hidup yang lain, mati dua-dua, anaknya keleleran. Aduh. Itu bagian dari kutuk, jangan bilang, wah saya sudah ajalnya sampai sekian. Saya diberkati Tuhan sampai sekarang punya buyut 2. Anak, cucu, mantu, buyut diberkati Tuhan. Cucu-cucu saya yang ngambil doktornya lagi 3 orang. Yang ambil masternya. Ada yang di London, ada yang di Singapura, ada yang di Australia. 3 orang lagi ngambil doktornya. Dijaga oleh Tuhan. Padahal anak saya itu terbang. Ke Amerika. Lebih dari 2 minggu keliling-keliling melayani. Pulang dari Amerika pergi ke Australia, Sydney, Melbourne. Melantik mahasiswa di Sydney, di Melbourne. Saya nggak ikut lagi karena udah tua. Kita buka di Belanda, Den Haag. Saya mengajar di Belanda. Saya punya murid. Tapi sampai detik ini Tuhan pelihara sudah. Dari anak cucu buyut saya semua diberkati. Belum ada satu yang dipanggil Tuhan pulang, enggak. Sebab Tuhan berjanji memeliharakan. Tapi ada dalam Alkitab orang-orang yang ditinggalkan tidak mendengarkan Tuhan. Kalau mengandung keguguran terus. Sebab itu bagian dari kutuk yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Yang tidak mendengarkan firman Allah. Nah. Jadi bila kita membayar perpuluhan itu, ya, kamu telah kena kutuk ayat 9, kamu masih menipu aku. Ya, jadi hubungan rohani kita dengan Tuhan tidak pernah benar. Belum dianggap benar kalau kita tidak menghormati Tuhan dengan perpuluhan kita. Coba saudara tipu tetanggamu, jangan banyak-banyak. Tipu 120.000 aja. Tipu dia. Nanti hubungannya dengan tetangga itu buruk. Cuma 120.000 sekali aja. Hubungan Anda tidak waras, tidak benar dengan tetangga dan keluargamu. Karena kau menipu dia 120. Tapi di sini kamu bangsa Israel, kamu sudah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Kamu orang Kristen, kamu sudah kena kutuk. Mengandung keguguran, berdagang jatuh. Segala masalah datang menimpa dalam hidupmu.
COVID datang, meninggal dunia. Saya juga pernah kena COVID. Delta. Keras. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Sampai hari ini berdiri tegak. Dan Jumat yang akan datang saya khotbah di Banjarsari. Minggu saya khotbah di Pangandaran. Terus masih bisa berkeliling. Di Jakarta bulan November saya punya, Oktober, November saya sudah punya janji. Itu pelayanan. Saya diberkati Tuhan. Kehilangan uang itu kerugian kecil. Kehilangan kesehatan itu kerugian besar. Kehilangan iman dan percaya, tidak melakukan firman Tuhan, kehilangan semua. Sebab sumber segala berkat, saudara ingkari, tidak hormati. Banyak orang berpikir itu cuma perjanjian lama. Tapi bagaimana perjanjian baru? Tuhan Yesus bagaimana? Apa suruh bayar perpuluhan? Ya. Baca Lukas 11 ayat 42. Ini zaman Tuhan Yesus. Dia menghadapi orang Parisi, orang Saduki, orang Israel. Dalam Lukas pasal 11 ayat 42. Dia berkata begitu. Tetapi celakalah kamu, hei orang Parisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Sampai di situ dulu. Ini yang bayar, Tuhan bilang celakalah kamu, apalagi yang kagak bayar. Masya Allah. Pikir yang dalam, mengerti yang dalam. Ibadah yang dalam. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Bayar perpuluhan tapi tidak boleh mengabaikan keadilan. Tidak boleh mengabaikan kasih Allah. Banyak orang kalau sudah bayar ini rasanya paling sombong dia. Memberikan persembahan rasanya paling nomor satu dia. Kasih tidak ada kepada Allah. Keadilan dilanggarnya. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Budi pekerti yang baik dan yang benar. Itu harus dilakukan. Kalau kasih perpuluhan, pasti penuh dengan kerendahan hati. Jangan melanggar itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang ngomong Tuhan Yesus. Apa itu yang satu? Perpuluhan itu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Jangan dengan kesombongan, dengan wibawa, jumawa. Tapi harus dengan kasih dan keadilan. Perpuluhan harus dilakukan, kasih dan keadilan jangan ditinggalkan. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada orang Kristen yang satu, perpuluhan harus dilakukan. Tapi kasih dan keadilan jangan ditinggalkan. Ya. Ini firman Allah betul-betul memberkati kita kalau kita melakukannya. Jadi perpuluhan itu suatu kebenaran yang penting untuk dilakukan oleh setiap orang Kristen, setiap jemaat Tuhan. Demi pertumbuhan rohanimu dengan baik. Kalau kau tipu Tuhan, hubungan putus. Kalau kau curi harta Tuhan, hubungan putus. 90 hartamu. Yang 10 itu harta Tuhan. Mesti dibayar. Yang tadi yang pertama adalah supaya kita itu membayar
perpuluhan kita sebab itu milik Tuhan. Yang kedua, Maliati 3 ayat 10a, dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Zaman Pentakosta dulu, tahun 40-an, tahun 50-an, itu gereja Pentakosta, gereja Betel paling sengsara itu. Kalau gereja HKBP, gereja Protestan itu enak. Sebab pendetanya digaji. Pendeta Pentakosta itu nggak ada gajinya. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar sonder gaji tanpa gaji terlalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Makanya istri saya itu tidak mau saya jadi pendeta. Orang diriannya dibuang, nanti anak pindinya juga dibuang. Saya dulu assistant accountant di kota Surabaya. Dia mau. Tapi ketika saya mau jadi pendeta, dia kagak mau. Suruh ke Tasikmalaya, dia menangis. Tapi gara-gara seorang dokter bilang, kamu sakit liver, akut, kronis, sekali lagi liver cirrhosis, mati. Simon Kang, Dokter Simon Kau menyatakan itu. Istri saya menangis, waduh, pilih sekarang menyerah atau mati. Menyerah kepada Tuhan jadi hamba Tuhan atau mati. Akhirnya dia menangis, mau menyerahkan diri. Itu sejarahnya dia masuk Tasikmalaya. Bulan Desember 1968. Dia menangis gak mau. Tapi ditimbang mati ya udah mau aja. Sampai di Tasik 2,5 tahun. Menangis lagi. Kenapa? Duit belanja kagak cukup. Duit belanja kagak cukup. Saya bilang sabar. Sabar. Kalau kita sabar, Tuhan panggil kita ke sini, nanti Tuhan cukupin. Tapi kalau kita salah, satu tumila bisa bikin kita taguling. Sekarang sudah saya begini, saya tanya, mau berhenti jadi hamba Tuhan? Mau dikutuk sama Tuhan? Mau lain lagi, lain dulu, lain sekarang. Ini aneh, tapi nyata. Saya pegang teguh firman Tuhan. Saya percaya kalau saya menyimpang dari firman Tuhan, kutu busuk alias tumila bikin saya terguling. Itu sebabnya saya diberkati oleh Tuhan. Jadi milik perpuluhan itu adalah supaya di dalam rumahku ada makanan. Setiap orang bayar perpuluhan itu, maka dibagi-bagi. Perbendaharaan rumah Tuhan itu bukan pendeta, itu bendahara. Ada. Sini ada Sopian ya? Kagak ada. Keluar kota. Itu yang pegang keuangan, kontrol keuangan dari Sopian. Jadi saya tidak terima perpuluhan loh. Saya tidak ngurus uang. Semua masuk bendahara. Cilitan, lalu Lydia, lalu Sopian. Di dalam rumah Tuhan supaya ada makanan. Nah kalau saya tidak diberi kecukupan, saya nggak bisa bersemangat, tidak bisa menyala-nyala dalam mengabarkan Injil, tidak bisa mengajar. Tetapi makanan itu bukan untuk pendeta saja, supaya ada makanan rohani dari jemaat yang dilayani. Buat jemaat yang dilayani. Kalau saya kenyang, saya bisa kasih makan, bersemangat lagi. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Karena saya diberi makan. Coba kalau saya kelaparan, nah mungkin saya bisa. Jadi makanan rohani juga supaya jemaat bisa dilayani dan dapat makanan rohani yang sehat.
Ada banyak orang masuk gereja, tapi makanannya tidak sehat diberikan. Ya, karena pendeta itu ada dua macam. Satu pendeta yang memimpin, aku pemimpin ya. Dua pendeta yang berhati hamba, mau melayani. Pemimpin atau hamba? Aku dari dulu mau melayani. I am a doulos, hamba Tuhan. Ya, hamba itu hina. Di mana ada masalah, di situ aku datang. Tapi juga supaya jemaat Tuhan itu diberkati, Maleakhi pasal 3 ayat 10b. Kuning, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan menurunkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Berkat itu bukan uang. Berkat itu nomor satu, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Hidup sejahtera, hidup senang, hidup damai. Anak istri harmonis, cucu-cucu harmonis. Tidak ada kekayaan yang paling besar kecuali kita harmonis dengan anak cucu buyut. Bulan depan saya akan ke Bandung karena buyut saya yang kedua berulang tahun 3 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun buyut yang kedua. Kali kalau saya lihat ulang tahun anak cucu buyut saya datang tumpang tangan. Saya mengalah. Dia ulang tahunnya tanggal 11, saya tanggal 2. Saya tanggal 2 tidak usah merayakan ulang tahun. Sebab saya rayakan di dalam roh. Makan bersama istri, beberapa teman, syukur kepada Tuhan. Rohnya bersukacita. Tapi bayi-bayi, anak-anak kecil harus dilayani karena mereka belum mengerti tentang itu. Jadi saya tanggal 11, ngelehan. Kuduna tanggal 2 ya pesta, ngelehan. Tanggal 11 saya datang di Bandung. Sekalian pelayanan. Ya. Jadi ini bukan cuma perintah Allah, tapi janji berkat. Kita punya 2 tangan, satu untuk menerima, satu untuk memberi. Jangan kikir dua-duanya, serakah, pelit, midit, medit, kikir, lokek, kedekut. Ini sifat-sifat yang dimurkai Allah. Tangan 2, satu untuk menerima, yang lain untuk memberi. Makanya kalau kita diberi orang, selalu bilang, terima kasih. Yang di sana bilang, kembali apa? Keranjangnya? Bukan. Kasihnya yang diterima itu harus kita belajar mengembalikannya. Itu namanya hidup berbudi pekerti yang tinggi. Ya. Nah, sekarang selain dari persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus tatangan. Ya, next. Persembahan tatangan itu dari milik kita. Tadi kan 100%. 10 itu bayar kepada Tuhan. Dari 90% itu milik kita. Kalau perpuluhan itu milik Tuhan harus dibayar. Tapi kalau yang 90% milik kita. Milik kita ini sudah sekalian, ya kita boleh memberikan persembahan khusus. Ya, misalnya pada waktu mendirikan Bait Allah, gereja ini sudah 6 kali dibangun. Dari kecil, besar. Gereja yang dulu cuma itu, tiang-tiang itu ya. Sampai bangku tengah itu. Itu saja gereja yang pertama. Sampai tembok belakang, sampai tiang itu gereja yang pertama. Sekarang sudah berulang-ulang kali dibangun.
Beli lagi tanah di belakang-belakang, terus kita beli. Lapangan parkir, terus karena masih terus beli. Saya tidak tahu untuk apa, tapi yang pasti buat perluasan pekerjaan Tuhan. Karena itu saya berdoa pendeta yang akan datang, mesti kuat. Anak muda. Siapa yang tergerak untuk masuk sekolah teologi dipanggil Tuhan. Datang kepada saya. Kalau kau teruji batinmu, siap untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan khawatir duit, ini jemaat semua duit. Aku mintain dia, banyak orang kaya di sini. Ya. Datang aja minta. Ya. Petrus kaya, ayo minta duit nih sekolah yang satu. Ya. Yang lain-lain kaya, Sofyan kaya, mintain bayar kalau itu. Ya, Tekpuk kaya, kepala asuransi AIG ya. Siap bayari sekolah kitab, siap. Tapi yang motivasinya benar. Kitab Hagai pasal 1 ayat 7 dan 8 berkata begini. Ayo bangun rumah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Coba perhatikan keadaanmu. Kamu miskin, kamu sengsara, kamu sakit penyakit, kamu dagang tidak maju-maju. Sebab kau tidak memperdulikan rumah Tuhan. Jadi naik ke gunung. Bawalah kayu, bangunkan rumah itu. Perlengkapannya, ayo. Siapa mau perlengkapannya semen, besi beton, segala macam. Siapa membangun? Hari ini saya lagi bingung mikirin mau bangun gereja di Nias Utara, kota Gunung Sitoli. Sampai detik ini saya terus membangun gereja. Di Nias itu saya punya 4 gereja, 5 gereja. Saya mau bangun yang ke-6, saudara. Satu gereja yang besar ada di Teluk Dalam, anggota jemaatnya 500. Gerejanya seperti ini besarnya. Saya mau bangun yang ke-6. Saya butuh modal, kurang lebih 50 juta. Saya tidak usah minta. Kalau saudara mengerti persembahan khusus tatangan, saudara boleh datang pada saya. Saya butuh 50 juta. Dari Nias Dalam, mereka siap 10 juta. Di sini siapa yang 20 juta? Benar, saya serius bangun gereja. Pakai ini. Pendetanya siapa? Julius Caesar. Mereka pelaksana. PLT Gembala. Pelaksana tugas Gembala. Yang buka gereja Julius Caesar. Jemaat Tasikmalaya. Ya. Ini namanya persembahan khusus. Bangun rumah Allah. Kemudian ada persembahan syukur. Apabila ada sukacita secara khusus. Ya. Ulangan 12 ayat yang ke-7 berkata tentang itu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukacitalah kamu seisi rumahmu karena dalam segala usaha yang kau diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati dapat menantu. Lamaran. Apa namanya? Sanggit ya. Lamaran. Atau dipinang oleh orang. Malam tidak bisa tidur, mimpi. Betapa berbahagianya aku. Jangan kau berbahagia. Syukur kepada Tuhan. Ya. Sebab Tuhan mengerjakan perkara besar. Ulangan 14 ayat 28, 29. Ya.
Itu pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Bangsa Israel kasih persembahan perpuluhannya 3 kali. Kita cuma sekali, itu pun masih dimakan. No, kita mau jadi orang yang benar. Sebab itu kita mau menyampaikan perpuluhan kita. Dan juga persembahan syukur kita kalau kita ulang tahun. Syukur ya. Kalau kita pertunangan, kalau ada anak nikah, kalau ada panen durian, panen apa saja. Kita berhasil dalam sekolah anak-anak kita, wisuda, persembahkan syukur, atau bisnis kita berhasil. Syukur kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, hubungan rohani Anda tidak benar. Kamu sudah kena kutuk. Ada perceraian dalam rumah tangga. Ada anak-anak yang bengal. Tidak sehat rohaninya. Tapi mari kita lakukan. Musik. Kita sembah Tuhan. Kita puji Dia. Maka kita akan hidup di dalam kasih Tuhan. Kunaikan syukur padamu Tuhan.